Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa manna 'alaina bi siyami syahri Ramadan wa hadana bi kitabihi wa nabiyhi al-huda wa tughyan. Ahmaduhu 'ala al-ala'i wan na'ma'i wal ihsan. وأشكره على العطاء والعفو والغفران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالبرهان ورسوله إلى الإنس والجن، صلى الله عليه وعلى آله واختلف جليلا وعلى أصحابه والتابعين بإحسان إلى آخر الأزمان. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الأصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس بينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفي قلبي وسر لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، وإذ فلان من شفاعة هذا النبي الشافع، وإذ روى هذه وإذ النعيم. اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat, pemuka agama dan seluruh masyarakat, jemaah Ambiar Fatimatul Rawdah, yang semoga kita sama-sama selalu diberikan bulan rahmat, maghfirah dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini, di hari Jumat ini, kita masih diberikan Allah taala kesehatan dan keafiatan, juga petunjuknya serta pertolongannya, hingga kita di pagi hari ini, di subuh Jumat ini, dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh, dan lagi pula dalam keadaan berjamaah. Dan lagi pula Allah Ta'ala juga memberikan kita petunjuk dan pertolongan yang dapat kita berhadir di langgar tempat sholat berjamaah kita ini, guna bersama-sama mengisi bulan puasa atau bulan Ramadan ini, mengadakan majelis taklim atau pengajian ilmu agama. Yang kesemua itu kita harapkan semoga Allah Ta'ala menjadikan semua ini menjadi ibadah yang diterimanya, dan lebih lagi kita nantinya akan mendapatkan kebahagiaan di alam-alam yang akan kita hadapi, alam barzakh dan kubur, dan alam akhirat nanti setelah terjadinya kiamat. Begitulah orang beriman itu punya prinsip. Dia ingin bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah Ta'ala memuji di antara orang beriman itu punya prinsip yang ia minta kepada Allah, rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti pula kebaikan, wa qina adzabannar, dan pelihara kami daripada siksa api neraka, siksa neraka yang sangat ganas sampai kemurkaan Allah SWT. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk beramal saleh lebih giat lagi daripada bulan-bulan yang lain. Karena pengaruh-pengaruh yang baik Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak,
syaitan-syaitan yang suka menggoda dipasung, diborgol, dilempar ke lautan agar tidak menggoda kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu-pintu neraka yang 7 ditutup, dikunci, tidak dibuka selama bulan Ramadan. Pintu-pintu surga yang 8 itu dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya sebagai penghormatan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam malaikat memanggil kita untuk beramal, untuk beribadah, untuk mempersiapkan bekal kita menghadapi bagaimana keadaan kita nanti di alam setelah alam dunia ini. Inilah sebagai orang beriman, pasti dia akan menjadikan ini kesempatan atau momentum untuk memperbanyak bekal menghadapi alam yang akan datang nanti, yaitu alam akhirat. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan-keutamaan yang harus kita jalankan di bulan Ramadan ini sebagai kita mengait keberuntungan di bulan suci Ramadan ini, maka ulama memberikan beberapa poin, beberapa tuntunan, beberapa anjuran kepada kita. Pertama, diantaranya adalah banyak-banyak kita membaca doa. Karena di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala mempersiapkan kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan doa kita. Wahai hamba, Allah mengabulkannya kadang tergantung siang atau malam, pagi atau siang, sore atau subuh atau waktunya. Hingga kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, apalagi ketika menjelang berbuka puasa. Doa yang sering kita dengar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, as'aluka al-jannata, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan doa sangat penting sekali. Jadi Rasulullah mengajarkan kita doa yang paling penting ketika hendak berbuka puasa. Setelah kita bersyahadat, kita minta ampun kepada Allah. Karena adabnya hamba itu sebelum minta, dia harus minta ampun dulu kepada Allah. Itu adalah cara adabnya hamba ingin meminta sesuatu kepada Allah. Minta ampun lebih dulu. Apa nanti minta? Yang paling hebat. Poin penting dalam kita menjalani kehidupan ini. As'alukal jannata. Aku minta kepada Engkau ya Allah agar Kau masukkan aku nantinya ke surga-Mu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. As'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta kepadamu agar Kau ridha kepadaku dan surga-Mu ya Allah. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada kemurkaan-Mu dan api neraka. Ini kan adalah doa yang paling penting. Kayak bagi kita di dunia ini, gawian kita pasti puting-putingnya kenapa? Minta diridhai Allah dan surganya. Nampak kita punya hajat di dunia ini? Nampak kita punya tujuan di dunia ini? Nampak keinginan di dunia ini? Pasti puting-putingnya agar memberikan ridha Allah dan surganya. Nampak aja nih kita takutani di dunia ini? Nampak aja kita khawatirkan di dunia ini? Pasti puting-putingnya adalah takut dapat murka Allah Ta'ala dan siksa neraka Allah Ta'ala. Nah inilah doa yang paling penting, itu diantarkan Rasulullah SAW ketika kita hendak berbuka puasa. Nah maka kita siapkanlah diri ketika kita menjelang buka puasa itu. Jadikanlah kesempatan di waktu buka puasa itu untuk berdoa. Jangan kita asik dengan hal-hal yang bukan sesuatu beribadah. Kalau dulu kan udah buka puasa asik nonton TV, ya kan? Nah, sinetron juga orang ramai benar ketika para buka puasa supaya umat Nabi Muhammad ini lengah. Pada waktu itu adalah waktu mustajab kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka kita sisihkanlah waktu ketika menjelang buka puasa itu duduk kita bisa membaca doa-doa dalam buka puasa ini. Walaupun 5 menit sekali lagi, 3 menit sekali lagi, jangan sampai kita lengah. Wah ini lebih ganas lagi. Kalau dulu kan satu untuk semua, TV sebuah berubah bisa kalau amal TV. Napa channel yang paling ramai anak buka puasa itu kan? Pilihan yang terbanyak di keluarga anak channel yang itu banyak milih itu. Jadi putar berita melihat. Wah ini kita lagi perlu TV kita seorang sebuting seorang di HP itu kan. Mulai yang paling tua sampai yang paling halus. Umur 2 tahun sudah bisa jadi HP ini kan. Apalagi ini asik dengan mainannya masing-masing. Nah ini lebih ganas dari kita. Ternyata anak buka puasa sampai saja cek-cek tangan. Anak buka puasa sampai saja beginian.
Anda buka puasa sampai aja bikin kiriman video. Ternyata kita lengah waktu nasar kita berdoa kepada Allah. Di situ kita asik dengan yang lain pada Allah. Nah, maka dengan demikian marilah kita sama-sama mengingatkan diri kita dan keluarga supaya para buka puasa kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan disitulah kabulnya doa kita lebih diharapkan. Apalagi ketika pintaan lain silahkan minta ketika menjelang buka puasa. Kemudian lagi mempersiapkan buka puasa itu carilah makanan yang halal. Nah kita lebih percaya makanan itu halal, maka itulah kita siapkan untuk makanan berbuka puasa. Karena dengan demikian kita berhak untuk mengharap pandangan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanannya tidak ada halal, maka Allah Taala tidak akan ridha kepada hamba, malah Allah akan murka kepada hamba. Kemudian lagi kata ulama, agar kita ini di bulan Ramadan mengurangi makan. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita jadikan kesempatan untuk makan banyak-banyak. Kenapa itu? Karena di bulan Ramadan saja menu makanan itu timbulan. Nang biasa kan orang berjual ada di pasar. Nah kesempatannya untuk puasa ini kan banyak-banyak. Di pasar mulai berdadah dari kan ke pasar wadai kan. Ini hendak tukar, itu hendak ambil, ini hendak macam-macam ini dipilih. Biar buka puasa, ya dah pembelajaran dendam lagi. Buka puasa, ibadah buka puasa, sebelum maghrib itu mas banyak kulit pulang ke Badu. Banyak lagi menu namun dihantuknya, baru dihabiskan. Akhirnya tarawih parut kanyang. Alih bergerak lagi. Para yang bergerak tarawih aja, pegang santai nggak TV atau buka HP tadi kan, melihat nang grup-grup WA. Akhirnya kita gara-gara gencang makan, banyak makan hanya kulir ke ibadah. Maka kita harus mengatur makanan itu. Jangan sampai kita gara-gara makan banyak, akhirnya ibadah kita terganggu. Nah, dan itulah makanan yang sedikit inilah nang maulah kita jadi kawat kuat ibadah. Kalau banyak makan sampai kekenyangan itu mustahil kawat ibadah. Sanuh kawat ibadah pikirannya ada menentu. Ngalih mencari tusuk kalau parut kanyang benar dalam ibadah. Nah itulah Allah Taala yang harus mengajarkan kepada kita. Makan yang sedikit itulah nang sedang sama yang sedikit sudah punya kenyang. Hampir ini makan kan, maka dengan demikian kita nyaman beribadah kepada Allah. Kemudian ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taluhu famis saimi athyabu indallahi min rihil miski. Sungguh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bau mulutnya orang puasa itu lebih harum di sisi Allah dalam penilaian Allah daripada minyak harum misik. Misik itu kan minyak harum yang paling hebat. Itu gramnya itu mungkin 500 ribuan. Ini harum paling hebat bukan kalian dicari. Orang mana paling orang cuma jauhnya harum ngalih juga dapat harum itu. Jarang ketemu misik. Itu kan yang paling hebat minyak harum. Ternyata bau untung orang puasa dalam penilaian Allah Ta'ala lebih harum daripada minyak harum misik. Kayak apa aja kita ini kisahnya. Buntung saudara, boleh menjom, apalagi buntung orang puasa. Nah, maka di sini perlu kepada penafsiran. Maksudnya apa? Itu nilai keharuman itu nanti akan Allah nampakkan di akhirat. Orang yang berpuasa otomatis berbau untungnya. Kenapa? Gara-gara para kosong, lalu keluarlah bau yang kali nyaman tadi. Nah, maka itu akan diganti Allah nanti di akhirat berbau harum karena nafasnya orang yang lebih berpuasa. Di dunia memang ada kawan untuk kaya di akhirat hanya diberikan Allah Taala. Itu satu penafsiran. Ada penafsiran lain lagi mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa sampai untungnya berbau tadi kan gara-gara kosong dari makanan parutnya nih. Lalu itu nilainya walaupun berbau itu nilainya lebih tinggi lebih besar daripada orang bersedekah minyak harum misik. Berapa pahalanya orang bersedekah pakai minyak harum misik? Apakah yang pakai orang mencium atau diberikan sekalian jawabnya ke orang lain ke kebetulan. Nah maka nilai pahala itu luar biasa.
karena nang sedekahkan tuh nilainya besar, harganya mahal. Yang sedekahkan besar nilainya, maka orang yang berpuasa hingga sampai berbawa untungnya itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah dengan yang lebih sedikit. Itu ada juga penafsiran yang kedua. Nah, disinilah hukum orang bersiwak waktu puasa itu bila mulai pagi, mulai begini sampai ke tengah hari karena ini kita tetap sunat bersiwak. Bersiwak sunat hukumnya mulai pagi sampai zuhur. Tapi kalau hingga zuhur bersiwak hukumnya makruh. Ada yang mengatakan mutlak sunat harian, ada yang membatasi sampai zuhur. Hingga zuhur makruh bersiwak. Kenapa? Karena siwak itu kan menghilangkan bau mulut. Kalau dari pagi sampai ke zuhur, kalau mulut kita berbau itu kata sisa makanan, maka ada apa kita bersiwak. Tapi ketika sudah ibadah zuhur sampai ke sore, maka bau mulut kita itu adalah gara-gara puasa. Ketika kita bersiwak menghilangkan bau gara-gara puasa tadi, maka dihukumi makruh. Karena bau mulut ini gara-gara puasa ini adalah bau mulut yang Allah telah sukai. Nah, itulah hukumnya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama daripada tabi'in, itu murid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Wahab bin Munabbih. Beliau ini adalah ulama yang ahli dalam sejarah. Banyak beliau mengkaji sejarah-sejarah umat dahulu. Hingga beliau berhasil menemukan ilmu-ilmu daripada kitab-kitab terdahulu, lalu beliau sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lalu beliau bukukan di antara pesan-pesan Allah Taala yang Allah pesankan kepada hamba-hambanya dalam kitab-kitab terdahulu. Di sini disebutkan kitab Taurat. Kitab Taurat itu kan kitab yang diturunkan Allah Taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kan memimpin umatnya namanya umat Yahudi. Nabi Musa memimpin umat Yahudi. Umat Yahudi di zaman Nabi Musa adalah umat yang benar, dengan agama yang benar. Tapi setelah Islam datang, maka semua agama menjadi kadaluarsa. Kada berlaku lagi semua agama, hanya Islam yang diterima Allah Ta'ala. Nah, ini adalah pesan-pesan Allah yang Allah Ta'ala pesankan kepada Nabi Musa alaihissalam dan umat-umatnya. Lalu diterjemahkan sini kepada bahasa Arab. Apa pesan-pesan Allah Ta'ala tadi? Di antaranya, man tarakan nazara fil haram fid dunya afrahallahu 'ainahu yaumil qiyamati fil jannah. Barang siapa meninggalkan memandang kepada yang haram di dunia ini, nanti Allah Ta'ala akan jadikan matanya itu atau dirinya itu berbahagia di hari kiamat di surga. Nah, itu. Karena surga itu adalah tempat kenikmatan yang mata tidak pernah memandang kenikmatan itu, telinga tidak pernah mendengar kenikmatan itu, dan akal pikiran atau hati kada pernah membayang-bayangkan kenikmatan surga itu. Jadi orang menjadikan pandangan mata dengan haram macam-macam. Mata kita ini kan jadi haram. Misalkan kita melihat aurat orang, kita melihat sesuatu yang malu pada orang lain, orang kada senang dilihat, kita mengikuti lawan sesuatu yang orang kada senang kita lihat. Orang tuh malu kalau kita melihat sesuatu keaiban orang. Kita mau menggunakan mata kita memandangnya, maka haram hukumnya. Atau mata kita ini berkijip-kijip, atau mau kawan dijijip mata, kawan paham, kurang juga kawannya nih. Ada yang diulur dusta juga. Kalau matanya berkijip, muntung kalau bandir, tangan jadi bergawi, mata dikijip-kijip. Kawannya paham, pada yang diulur sama pada dosa. Ini, jadi sucinya anggota badan kita. Bila kita gunakan untuk menghina orang lain, maka jadi nilai dosa. Nah, maka itu jagalah daripada sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Memandang kepada hal-hal yang Allah murkai. Nah, maka dengan demikian orang itu akan digembirakan, akan dibahagiakan Allah nanti di hari kiamat, di hari akhirat surga. Kemudian lagi apa pesan Allah Ta'ala dalam kitab Taurat? Man tarakal ghina fid dunya wahtara al-faqra ba'athahu Allah yaumil qiyamati ma'al waliyyin wan nabiyyin. Barang siapa meninggalkan kekayaan yang membawa kepada kesombongan di dunia dan dia memilih kefakiran. Arti fakir di sini adalah hanya berhajat kepada Allah.
Walaupun orang itu bergelimang harta, tetap orang itu masih berhajat kepada Allah. Ini maksud dengan fakir. Kalau fakir saja, kosong harta, tangan kosong dari harta, artinya orang itu memiliki dunia ini kada seberapa, tapi hatinya selalu mengharap kepada makhluk. Maka orang yang fakir gitu. Walaupun menurut fikih orang fakir itu kan orang yang ada berharta, itu menurut fikih. Tapi kalau menurut tasawuf, orang fakir itu orang yang menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Walaupun orang itu banyak memiliki harta, tapi ia meyakini harta ini belum tentu jadi milikku. Harta ini belum tentu kawan memanfaatkan. Harta ini belum tentu aku kawan menggunakannya. Karena semuanya adalah izin Allah Ta'ala. Biar seorang memiliki kebanyakan harta, belum tentu seorang kawan menggunakannya. Tetap berhajat kepada Allah. Mun Allah kada menggunakan, kada kawan mengolah harta ini. Itulah senang makna dengan fakir sebetulnya. Walaupun kita bisa harta saya kitanya, tapi hati kita bergantung lawan harta. Aku mencari berharta ini kata kawan sudah hidup di dunia ini. Atau kita hati bergantung lawan makhluk. Aku mau kata bos ini kata kawan aku hidup di dunia ini karena aku kata di bos siapa menggaji aku. Atau aku ada kegawian ini nyaman aku dapat dunia, dapat honor dan sebagainya karena aku di kegawian. Mana aku di kegawian karena ngalih aku cari dunia. Nah itu kan kita ngaranya berhajat kepada selain Allah. Maka pada hakikatnya orang adalah orang yang merasa sugih dengan selain Allah. Ada orang yang berhajat kepada selain Allah. Itulah pengertian fakir dan sugih. Artinya orang sugih itu kan membuat kesombongan adalah orang yang ketika dia merasa mengandalkan sesuatu selain pada Allah dan itu dianggap memang kaum menolongnya. Ini pada hakikatnya orang yang mengandalkan lain pada Allah, dia merasa sugih dengan selain Allah. Nang sugih berjalan, sugih membawa kepada kesombongan. Ada pun kefakiran yang sebenarnya adalah orang yang hanya berhajat kepada Allah Ta'ala. Kalau misalkan kita kada bagi harta, kada kekurangan, kada kalah oleh orang lain, tapi hati kita masih mengandalkan lawan makhluk. Nah berarti kita tuh belum fakir, belum fakir menurut ulama tasawuf. Walaupun dalam kita ilmu fikih, siapa yang berhak dapat zakat adalah orang fakir, yang mana keperluannya di bawah daripada 60%. Penghasilannya untuk menutupi keperluannya di bawah 50%. Maka orang itu ngarannya fakir. Kalau usahanya atau penghasilannya hanya mencapai 50% ke atas, di bawah pada 100%, maka ini ngarannya miskin. Itu menurut fikih. Menurut fikih. Orang tasawuf dari kayak caranya. Nah inilah orang yang meninggalkan kesombongan, kekayaan yang membawa kesombongan. Lalu dia memilih kefakiran. Arti fakir ini hanya berhajat kepada Allah. Bila kita kawan kayak ini ukurannya kada kawa kita lihat secara kasat mata. Oh si anu itu sugih nah, ini bisi fasilitas lengkap, rumahnya genap. Apalagi kita tanahnya luas, omsetnya di mana-mana ada, bisi harta banyak benar, orang ini sugih nih, belum tentu orang itu dikatakan sebagai sugih yang membawa kesombongan. Atau orang yang serba kekurangan tadi, serba kalah, apa aja kalah lah orang, bisi harta, bisi rumah, bisi fasilitas selalu dibuat pada orang lain. Apakah kita kau menilai orang ini fakir? Belum tentu fakir menurut tasawuf. Jadi apa tadi? Punya harta bila membawa kesombongan itu hanya sugih nang mencelakakan. Punya harta banyak tapinya selalu berhajat kepada Allah, berarti ngarannya adalah sugih secara lahiriah tapi orang fakir kepada Allah secara batinnya, secara dalamnya. Nah maka inilah yang kita pilih. Bila kita memilih hanya berhajat kepada Allah, nanti Allah Ta'ala akan bangkit orang itu dari kiamat bersama para wali-wali dan para nabi-nabi. Tercerita yang berdiri dalam salah ulama besar. Maka ada salah nama beliau Ibnu Arabi. Ya ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Arabi. Ini ceritanya Ibnu Arabi. Jadi diceritakan sebagai wali Allah Ta'ala, sebagai ulama dan wali Allah Ta'ala. Tercerita ada orang di pinggir sungai, di pinggir pantai. Ada di pinggir pantai seorang nelayan. Pekerjaannya sehari-hari mencari ikan.
Itulah kalau mencari uang. Bila dapat uang, sedekahkan. Seapa banyak dapat uang, sedekahkan. Seorang dapat uang itu maju makan sehari. Esok biasa pulang mencari. Tawakal orang ini kan hidup di pinggir laut, tawakal mencari uang di tengah hari, tapi disedekahkan jadi lebih pada keperluan seorang. Rumah halus di pantai. Jadi kita ini dapat menyimpulkan orang ini orang soleh. Orang soleh orang baik ini. Kenapa mencari dunia itu kan kadang menyimpan-nyimpan, kadang-kadang memalas-malas, dapat sedekahkan. Seorang ambil seperlunya, sisanya berikan ke Allah. Sampai-sampai si nelayan itu dapat uang seikong. Burung hari itu kada banyak uang seikong. Kira-kira seorang mayu makan apa? Sepanggal bagaimana? Dipanggal buatnya ke burung dona, buatnya dipanggal. Hingga kepala awaknya berikan. Kepalanya dikira dagingnya mayunya seorang makan. Sampai kayak itu saking apa? Waraknya orang tadi, saking orang ini sangat mementingkan berbagi daripada seorang memakan sendiri. Itulah jauhnya hari-hari. Pakaiannya paling-paling salam berdua lembar, rumahnya gubuk, fasilitasnya perahu, alat tangkap ikan. Ada banyak-banyak jam itu pakai. Jadi beri ke rumah kan sama juga bekerja kan itu ruangan atau jangan dibikin kalau benar. Nah itu lalu ada di antara orang-orang yang penuntut ilmu beberapa marketing lagi. Nah, anu kan napanya mengalami orang penuntut ilmu ini datang ke salon. Nah, salon kawan sendiri. Lalu kan orang diri yang ini di mana mengaji asalnya di apa di sini gurumu ikut terus sekarang di anggota ngarang ini Ibnu Arabi itu guru putu alim besar sini itu wali Allah Ta'ala orang yang sangat mementingkan Allah daripada segala-galanya itu luar biasa guru itu sini kasyaf mengetahui keadaan murid kayak apa hati-hati murid itu di nasihat sini. Jadi si anu tadi kan si penuntut ilmu ini melihat si pak nelayan ini kan pak nelayan ini dilihat sudah kelakuan kayak wali sudah kan kayak apa kurangnya harta sekitarnya bila bisi kalabian harta diberikan pulang disedekahkan memakan seperlunya aja ini wali Allah Ta'ala sudah orang lain ternyata ada guru muridnya harapnya kayak ini kayak apa gurunya anggota ini kan jadi si murid tadi kan orang penuntut ilmu tadi kepikiran. Nah, ulun jangan kesempatan sudah kakutan. Hendak menjabati pembulun pian. Bagus mereka menjadi nelayan yang bagus kan. Jadi keluhan dari kita. Sehingga cerita ada kesempatan si muridnya hendak sudah kakutan berbedah. Ulun pak ayah nak kakutan, pak nelayan ulun kakutan. Hendak main ini pembulun pian. Nah, bagus benar kan. Kainala bila sampai kaum muslimin, padahal murid pian nelayan nanti pinggir laut berkirim salam. Dan inya minta nasihat nang pian, berikan nasihat yang paling baik kepada murid pian nang di pinggir laut atau di pantai itu. Inggih, karena orang menyampaikan nama murid pian di nang kota. Itulah kan karena ulama besar kan terkenal di mana di masyarakat. Betapun naik, betapun dan rumah tuan guru Ibnu Arabi. Terus anak bilang anak kota itu apa tuh ini jadi keadaannya kan yang kota kan otomatis kan kalau tengah kota pasti rumah bangunannya harap-harap pasti kan bangunan yang bagusnya bangunan dikumpulkan gitu kan cepat pecah bangunan pada orang binanang liot bangunannya kan gubuk pulang jadi gitu ditulak rambutan benar rumah sini nah jangan segini nih nama pagar nih pagar bakandang rumahnya saling panjangan kandangnya ini panjang berapa nih bilang bertengah bal bepagar rumahnya ada sapamnya pulang untuk menjagakan ialah sini rumah tuan guru Ibnu Arabi ya ini orang anak apa ada tamu sini bagus sudah dia yang mana bilang nih masuk ke dalam sana silakan dia masuk ke dalam pagar ternyata di dalam itu luas pekarangannya
Oh, ada taman-tamannya pulang, ada sembarang berbagai kosong, ternyata macam-macam juga pulang, keindahan-keindahannya kan. Nah, atau bunga-bungaan dan sebagainya, taman lah di dalam itu, wah kagumnya benar, tertata rapi di dalamnya kan. Nah, ini bagus benar kan, berjalan tambah kagum begini, luar deh sudah, takjub sudah, adalah wah ini bujur, jangan aku hilang ini Tuan Guru Ibnu Arabi yang dimaksud oleh murid Sidin di pinggir pantai tadi. Toko lain masuk, tak salah masuk, tapi karena kesini kalau madahkan, terus akan jadi. Kerusakan berjalan, wah, di tanahnya kan di batu-batunya aja, nah harap pilihan batu-batunya, nah di jalan itu sampai kamu ke rumahnya harap juga tinggi, permanen rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ada tamu Tuan Guru Ibnu Arabi ini silakan dia masuk ke dalam. Di dalam Sidin menyambut tamu karena ada satu ruangan banyak tamu ada di situ. Masuk pulang, masuk ke rumah, tak kajib pulang, harapnya rumah Sidin. Anunya nih permadaninya ini larang-larang bahan dar dengan di lantai nih. Nah, silakan berdiri berang. Ada ini yang Sidin. Nah, paham Ibnu Arabinya tak dorong penjajahan Sidin. Ada urusan nasib Pak, Rambil Menteri. Ada urusan dengan Menteri nih, memberikan nasihat sama para menteri. Nah, itu kan. Ini ulama itu tidak parah dengan pemerintah, jangan kita seuzon. Ada ulama yang beberapa pemerintah untuk menasihati dan menghentikan kezaliman dari pemerintah. Bila ada hal-hal yang terdapat agama, ada ulama lain itu. Contohnya hanya saja kan seperti Kiai Haji Maimun Zubair. Itu kan tahu dia orang kan pasti itu santunnya ulama disegani oleh pemerintahan. Nah itu kan ketika beliau mendekat pemerintah pasti ada hal-hal positif yang beliau sampaikan ke pemerintah dan dipakai di asli pemerintah. Jadi ada tipe ulama yang itulah. Jadi kita sangka baik aja. Ibnu Arabi ini kayak itu jadi mana hati dan pemerintahan mana sih kan para menteri. Cuma begitu orang datang Ibnu Arabi pakaian sedih kurang mentereng. Ini kalau taksir nih pakaian sedih mulai ujung rambut sampai ke sandal kan ini. Nang kelas nang tinggi terus, nang larang-larang terus. Ujian muridnya, nah ini aku tamu Tuan Guru nak ini muridnya kan luar biasa waraknya, luar biasa zuhudnya muridnya, ada cintaan dunia. Ternyata gurunya kebalikan 180 derajat berbeda dengan murid. Tapi muridnya luar biasa melakukan gurunya. Ternyata gurunya nak ini tampilannya dengan dunia nang bingung. Jika cerita bingung kita muridnya deh, mulai awal dah bingung, sampai kamu orangnya bingung lagi, tambah bingung. Duduk, apa-apa, ikan kat sini, kamu bilang lampian dah. Iya, terima kasih. Ini aku nih. Mudah-mudahan ada kebaikan Allah Taala dengan diri kita. Karena orang nama Islami kalau tidak seagama itu kan, itu Allah Taala berikan orang tua rahmatnya. Lalu kamu ini tentang dari mana? Dari desa ini. Karena mereka muridku, si anu ngaranya, apa? Nelayan nanti pikir sungai di pantai tadi kan disambut oleh Ibnu Arabi Pak. Iya, nggih, ulun kan diilang kata murid pian menyuruh. Oh iya, apa kadarnya? Siapa saja ini kisahkan kan sudah bulog murid tadi artinya kan dengan kejuhudannya, dengan kefakirannya. Jadi muridnya bikin salam dan ingat dan murid pian Sidin setelah kali berkirim salam minta nasihat kenabian. Oh minta nasihat kan. Nah pada salam murid bola artinya kan murid itu memang bagus sudah kan disebut itu kan ada cintaan begitu bagus sudah masa mungkin penyakitnya lagi. Pada salam murid itu bisa saja ini memikirkan dunia. Padahal murid itu lah bisa saja ini memikirkan dunia. Ditolak aja dunia itu kan, jangan dipikirkan dunia itu. Itu pesan guru tadi. Gitu. Kayak apa? Pulang pesannya kayak itu. Sedangkan si Tuan Wali ini sugih benar orangnya. Bilang banyak di fasilitasnya. Memasani lah murid di kampung. Sasadangi mencintai dunia. Sasadangi ngurusi dunia. Bingung benar si orang yang menuntut ilmu tadi. Tapi kan pesan kan dah gitu. Bingung benar. Ya kita pamit gulik. Nah sampai ke kampung sudah.
Ketemu lawan nelayan tadi. Kayak apa aja nelayan ketemu kalau guru tuh kita angkut ketemu ay guru biang ini kayak ay guru kok itu pas kan kisahkan kayak ini ya ay guru kok itu. Napa pesanku ikam sampaikan lah, inggih sampaikan ay. Napa jadi didin ngalihnya masyarakat. Asa kada badai kan si muridnya tadi nelayan tadi hidup sederhana, orangnya zuhud, dapat iwak dibagi pulang sana separuhnya dimakan, kapakannya aja dimakan nih. Orang dibagi dagingnya. Asa kada badai murid didin cinta lawan dunia. Tapi pesan guru kayak itu bang, napa jadi guru kok? Alihnya menyampaikan. Tapi kan pesan supaya mana? Ujian guru pian, sasa ini mencintai dunia, nangis langsung. Si nelayan tadi nangis langsung. Pak guru memadai sasa lagi mencintai dunia, nangis langsung muridnya nelayan tadi. Tambah bingung lagi si penuntut ilmu namanya baikkan pesan tadi. Kenapa ini ha? Aneh benar kisahnya aneh. Nah, tapi penasaran benar bang. Napa bilang pian dia menangis? Pesan guru pian tuh. Oh lalu ketika cerita aja mulai pulang sampai kamu ke rumah Sidin, sampai kamu pian nih bingung benar. Habis bingung udah ulun. Aneh ini tak balik kisahnya nih kayak apa? Ini kisahkan kan? Nah, pesan guru itu bujur. Ujar Sidin, sasa ini mencintai dunia, bujur Sidin tak. Sasa ini mikirkan dunia, bujur je guru tuh. Di mana bujurnya? Tahu haikam napa ada di hatiku? Tidak. Kita ada. Tidak tahu ada di hati biasa. Ikam tahulah ketika aku memotong iwak pun aku panggil juga dagingnya jorok ke orang, kapalnya sarang makan dimasaki iwak tadi. Biar aku memakan iwak tadi kan, lalu tak pikir di hatiku, iwak rajekiku kepalanya, dia tak ada nyari. Ya kayak aku saikungan dapat iwak tadi atau aku dagingnya, orang kepalanya nyaman sama makananku. Itu nih, tak pikir di hati yang aneh. Rupanya guruku melihat lawan pikiran hatiku tuh malah terus di tangan kota sana. Melihat pikiranku, aku sedang memikirkan dunia. Ya menangis. Kita guru duluan. Waduh, biar bang, saya biar kayak apa? Nah, guruku itu walaupun sugih nak itu Sidin tidak ada masuk ke dalam hati. Jadi kan dia orang wali kan, orang wali kutuk kan, orang wali besar masuk gitu nah. Seandainya Sidin harta kuning secepat kilat langsung hilang semuanya. Aku kada stres, kada tahu sih. Mungkin kita cinta dunia ini kan saya kira kan hilang dah. Habis dia kita pusang lah. Nah itu kan kelas kita ini jauh di bawah pada mereka itu. Itu kan. Itulah, tidak Allah Ta'ala kadang memberikan bencana, memberikan musibah kepada hamba-Nya itu kan, itu memberikan hamba itu meningkatkan derajat mereka. Nah, ketika Allah Ta'ala ambil dunia dari mereka. Nah, siapa yang memilih kefakiran di atas kekayaan yang menyombongkan, itu akan diganti Allah nanti di hari kiamat bersama wali-wali dan nabi-nabi. Rasulullah SAW bersabda, in kunta tuhibbuni fa'idzal faqri tajfaban fa innal faqra asra'u ilayya min asra'u ila man yuhibbuni min as-sayli ila muntaha. Ketika itu Rasulullah berkata kepada sahabat beliau yang cinta kepada beliau, jika engkau kata Rasulullah SAW cinta kepadaku, maka siapkanlah kefakiran itu menjadi telabang bagimu, menjadi sesuatu yang lazim bagimu. Karena kefakiran itulah yang lebih cepat kepada orang yang dicintaiku daripada banjir kepada ujungnya. Artinya orang itu kan jalan fakir inilah yang lebih cepat untuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Biasanya itu kita kata apa nih, kita sugih kan banyak punya harta, lalu kita ada cinta harta, itu biasanya sulit pakai itu deh. Biasanya orang ini kan latihan dulu kan, mulai kehidupan itu mulai sederhana dulu kan, sederhana. Lalu akhirnya orang pada cinta pada cinta lawan dunia. Nah setelah dia pada cinta dan dunia hanya kemudian diparahkan Tuhan. Nah, itu bang biasanya kan orang awal inilah. Tapi kita ini kita tahu kan juga hendak ini kan, karena lain sudah menjadi tahu ini. Wah ini kita pilihnya kada bagi harta, apa kita hidup dunia ini kan? Karena kita perlu kepada fasilitas macam-macam. Jadi kayak pagi jalannya kita ini, kita memiliki segala macam-macam fasilitas. Kita nyatakan apa yang kita miliki itu supaya kita beribadah kepada Allah. Itu ini kan. Kita gunakan apa yang kita miliki untuk memudahkan kita menuntut ilmu. Kita gunakan apa yang kita miliki supaya membantu kita dalam mengamalkan ilmu. Itu ini niatnya kita nih.
Karena di zaman ini kita kan lagi main kayak dari itu kan berpakir-pakiran tuh nah, bersakit-sakitan tuh, alim ini jadinya lah. Karena banyak budayaan kan, kanan kiri nanti dilihat semacam sulit makawan kayaknya ya. Orang boleh pakir tuh memang jadi simbol orang, menjadi usaha orang, menjadi cara memberikan kepada Allah. Hari kita wah ini, maka gunakanlah apa yang kita miliki itu, kita niatkan untuk memudahkan kita menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nah, itu lagi kiralah kesimpulannya kan nangaran sugih nang menyumbungkan tadi ketika dia memandang hartanya itulah nang memberikan kebahagiaan kepadanya. Jadi harta itu namanya pandang, harta itu dipegang, harta itu namanya penting apa. Tapi kalau orang fakir kenapa? Walaupun berdiri dengan harta, tetap dia meyakini Allah aja nang memberikan kebahagiaan, Allah aja memberikan pertolongan. Semua kepada Allah itu pada orang bantu kalau ada jadi Allah. Nah, itu kita kan. Terakhir pesan Allah Taala dari kita Taurat, man qoma bi hawaijin nasi fid dunya qadallahu hawaijahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa memposisikan dirinya untuk mengabulkan keperluan manusia di dunia, maka Allah akan mengabulkan hajatnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang memposisikan dirinya untuk menolongi orang ada keperluan ini dan itu, ini posisikan dirinya untuk membantu orang, maka Allah akan mengabulkan hajatnya di dunia dan akhirat. Apa kalah misalkan orang jadi pejabat kan, orang jadi RT misalnya lah, kan saya kok jadi RT, pengen membantu tetangga-tetanggaku, pengen berurusan. Nah, dia kan memposisikan diri untuk menolongi orang. Atau jadi pembakal, saya kok jadi pembakal kepala desa, supaya membantu lawan masyarakat yang sekitarku, yang di dalam wilayah desaku. Nah, dia kan memposisikan diri untuk menolong orang. Atau jadi panitia langgar, supaya nyaman kita berjamaah, nyaman kita mengadakan akan ibadah. Ini kan memposisikan diri untuk mengabulkan hajat orang. Apa aja lah kita kan, bila kita posisikan diri kita untuk mengabulkan hajat orang, maka Allah akan membalas hajat dari kita dikabulkan oleh Allah Taala. Nah, itulah. Biar bikin hari lah. Mungkin tuh, pada mata loh, ini takdir kan, bukan ini matanya tapi biar. Lagi nang lawan panitia, pada datang panitia biasa lah, kosong kan kita kajian doang ya sama-sama kita kan mengamalkan aja dan haji kita pun dikabulkan Allah tiba. Amun konsultasi biasa, pokoknya panitia kan di langgar, orang di datang apa kalah juga deh. Jadi kita sama-sama mengamalkan aja, gitu kan. Semoga ini amalan Allah Taala terima dan Allah Taala berikan kita kebahagiaan di akhirat. Semoga berkat kita berkumpulnya Allah kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Tapi harus kita orang sendiri dan semoga kita semuanya memberikan amal saleh darimanya dan diridainya dan kita selamat di akhirat. Ala hadirnya wa kulli ma wa bisallallahu alaihi wa sallam nabi wa alihi kiram syai'un lillahi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya rabbal alamin ya akal akramin ta'abbatana bi du'aika ibadik wal amru kullu bi yadik wa nas'aluka as-sidqa bil qiyam bi hadzal amr wa min bidhali hadzal talab wa natawajjahu ilaika bima da'aka bi anbiya'uka wa awliya'uka wa ridwanu min ahli ardika wa sama' أن تنجدنا والمسلمين وترحمنا والمسلمين وتتدرك إخواننا المسلمين في مشارق الأرض وغربها أجمعين فرج قلبهم ارفع أفراجهم أجمعين اجمع شملهم ثم شعلهم الإمداد بهم وفق توبة عاصيهم وتقبل التوبة من تائبهم عن جاهلهم وارفع بالعلم عالمهم اشف مريضهم عاف مبتلاهم ارفع شدائدهم ارحمهم يا رحيم انصرهم يا ناصر تولهم يا متولي كلهم يا كريم ارحمهم يا رحيم اللهم إنا نسألك نظرة من نظرتك العليا في ساعاتنا هذه الأم خير البرية والأمة المحمدية في الغاية والغمية يا مجيب الدعوات يا سميع الأصوات ويا قاضي الحاجات وسبحانه على الحاضرين توبة نصوها لكنا بها قلبا وجسما وروحا واجعلنا من الذين يستمعون قولا من بما برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.